Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai dengan detik ini alhamdulillah kita masih merasakan betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat. Dan dengan nikmat-nikmat Allah lah kita bisa beraktivitas dan bisa beramal soleh. Dan dengan nikmat-nikmat Allah lah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama belajar salah satu bagian dari ilmu agama kita, ilmu bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dengan melalui program jarak jauh yang tentunya senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan di siang hari ini Allah catat menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan Allah catat kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi kegiatan yang kelak di yaumil qiyamah langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Mudah-mudahan dengan menuntut ilmu yang kita lakukan di siang hari ini menjadi tanda terbesar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan pada kita semua. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang selalu saya ulang, karena memang hadis ini sangat memotivasi kita untuk kita menuntut ilmu agama. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Allah jadikan dia semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, setiap harinya di dalam kehidupannya dia tidak lupa untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama merupakan bagian yang penting pada dirinya. Dia merasakan itu bagian penting bagi dirinya, hingga dia pun semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Dan ketahuilah bahwasannya semangatnya seseorang di dalam menuntut ilmu agama itu merupakan tanda terbesar Allah sedang menginginkan kebaikan padanya. Sebaliknya, barang siapa yang ia tidak memiliki rasa semangat dan keinginan untuk menuntut ilmu agama, maka ketahuilah itu tanda bahwasannya Allah sedang tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah pertemukan kita kembali bersama-sama melanjutkan pelajaran ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa istiqomah pada kita, istiqomah untuk semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa timpahan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadarah wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an insyaallah taala. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah pertemuan kita di kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama
melanjutkan pembahasan latihan-latihan dari pelajaran yang ke-17 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Saya ulang kembali. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan membahas latihan-latihan yang terdapat di dalam pelajaran 17 Ad-Darsu As-Sabi'a Asyar dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama menyelesaikan latihan-latihan dari lembaran soal yang saya berikan pada ummahat berkaitan dengan kesimpulan pelajaran 16 sampai 17 berkaitan dengan kaidah isim jamak yang tidak berakal. Insyaallah pada pelajaran 17 ini, khususnya pada latihan-latihannya yang akan kita bahas, kita masih akan membahas tentang kaidah dari isim jamak yang tidak berakal, di mana isim jamak tidak berakal memiliki hukum muannas mufrad. Insyaallah saya akan awali pembahasan ini dari latihan yang pertama dari pelajaran yang ke-17. Umat bisa lihat di kitabnya masing-masing di rumah atau bisa mengikuti melalui layar handphonenya atau laptopnya yang umat gunakan di rumah. Bisa perhatikan di latihan yang pertama dari pelajaran yang ke-17, tamarin. Latihan. Wa nabda min tamrinil awal, kita mulai di latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Soalnya, ajib jawablah 'anil as'ilatil atiyah, dari soal-soal berikut ini. Di sini ada beberapa soal, ummahat diminta menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada ummahat semua. Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah ummahat diminta untuk menjawab setiap pertanyaan dengan menggunakan domir. Saya ulang. Pertanyaan-pertanyaan dalam soal ini diharapkan kepada ummahat untuk menjawabnya dengan menggunakan domir. Karena penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang domir yang digunakan ketika mengganti isim jamak yang tidak berakal. Karena penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang penggunaan domir yang digunakan ketika kita gunakan untuk mengganti isim jamak yang tidak berakal. Ini maksud dari penulis. Apa sih domir yang kita gunakan ketika kita ingin menggantikan domir ini kepada isim jamak yang tidak berakal? Nah, bagaimana sih cara kita menjawab satu pertanyaan? Kalau pertanyaannya kita buat jawabannya dengan domir, itu maksudnya bagaimana? Nah, sebagaimana contohnya di sini, saya memberikan pada ummahat, coba ya di papan tulis dulu sebentar sebagai muqaddimah. Misal ada pertanyaan-pertanyaan. Misal, bagi contoh misalnya, ada pertanyaan begini. Pertanyaan ini ditujukan kepada kita semua. Kita ditanya oleh seseorang. Misal, Aina Muhammad? Ya akhi atau ya ukhti? Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Kita ingin bilang Muhammad di dapur. Muhammad ada di dapur. Kita akan jawab Muhammad fil matbah. Kan begini ya. Muhammad ada di dapur. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, lihat di mana Muhammad? Nah, usahakan coba ummahat jawab kalimat ini tidak menggunakan isim yang sudah disebutkan dalam pertanyaan. Coba diganti dengan domir. Karena latihan penggunaan domir itu akan lebih jelas ketika kita menjawab satu pertanyaan. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Muhammad fil matbah. Ini boleh saja. Tapi cobalah sekali-kali kita ganti kata Muhammad dengan domir. Di mana Muhammad? Kita ingin bilang dia di dapur. Karena Muhammad yang ditanyakan dia di dapur. Dianya laki-laki. Kita jawab dengan apa? Huwa fil matbah. Dia di dapur. Kita pertanyaannya begini. Aina Aisyah? Di mana Aisyah?
Kita akan jawab Aisyah di dapur. Kita ganti kata Aisyah dengan domir. Apa domir yang kita gunakan? Aina Aisyah, di mana Aisyah? Dia di dapur. Jawaban kita dia, karena Aisyah perempuan, kita ganti hiya fil matbah. Lihat ya perbedaannya. Ketika kita ganti dengan domir, kita harus menyesuaikan domir ini ditujukan untuk sebelumnya. Aisyah dia perempuan, maka yang digunakan adalah hiya. Aina Aisyah, hiya fil matbah. Ada pertanyaan lagi? Aina tullab, di mana para pelajar? Saya tambahkan sifatnya. Aina tullabul judud, di mana para pelajar baru? Apa jawaban kita? Tidak lagi kita katakan dia. Karena orangnya banyak, kita bilang hum, mereka. Merekanya laki-laki. Hum fil fasli misalnya. Hum fil fasli. Mereka di dalam kelas. Nah sekarang bagaimana kalau kita ingin mengganti domir untuk kata ganti? Bagaimana kita menggunakan kata ganti domir ya, untuk menggantikan jamak tidak berakal? Misal, ainal kutubul jadidah? Di mana? Buku-buku baru itu, kita akan jawab, di mana buku-buku yang baru itu? Kita akan jawab kan, buku-buku baru itu di atas meja. Buku-buku baru itu di atas meja, tapi saya mau ganti pakai domir. Bisa tidak saya menggunakan domir? Jawabannya bisa. Karena domir dalam bahasa Arab itu tidak hanya menggantikan orang, tapi bisa menggantikan sesuatu yang tidak berakal. Contohnya ini, ainal kutubul jadidah? Di mana buku-buku baru itu? Kita ganti dengan domir, boleh saja. Cuma domir apa yang kita gunakan untuk menggantikan isim yang tidak berakal? Nah, jawabannya adalah kita ganti dengan domir hiya. Dia, bahasa kita, dia, kok dia Ustadz kan banyak bukunya. Kita bilang, karena hukum dari jamak tidak berakal sama seperti muannas mufrad. Jadi seolah-olah kata kutub itu adalah seperti kata sa'ah. Pertanyaan di mana jam? Jam kan muannas. Karena ada tak marbutohnya. Di mana jam itu? Kita jawab apa? Hiya alal maktab misalnya. Dia di atas meja. Nah, hiya ini sama bisa menggunakan bisa digunakan untuk menggantikan jamak tidak berakal. Karena hukum jamak tidak berakal seolah-olah sama seperti pertanyaan isim muannas mufrad. Begitu ya Ummah aja. Jadi ketika kita mendapatkan satu pertanyaan, kemudian kita jawab pertanyaannya dengan domir, maka perhatikan domir apa yang saya gunakan. Yang perlu kita perhatikan dengan jeli, kalau seandainya pertanyaannya adalah berkaitan dengan jamak tidak berakal, maka saya ingatkan kembali yang kita gunakan bukan hum dan juga bukan hunna. Bukan mereka, laki-laki atau perempuan. Tapi yang kita gunakan adalah hiya, dia, karena hiya ini mengikuti hukum muannas mufrad. Seolah-olah seperti kita ditanya tentang isim muannas mufrad. Aina sayyarah? Hiya fi syari. Ainal haqibah? Hiya tahtal maktab. Nah, sama dengan ini. Ainal kutubul jadidah? Kita jawab dengan hiya. Hiya alal maktab. Dia di atas meja. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Hiya alal kursi. Dia di atas kursi. Hiya fil khizanah. Dia di dalam lemari. Khizanah. Dia di dalam lemari. Nah, Ummahat di sini ya. Saya ingin Ummahat jawab soal-soal yang ada di dalam kitab. Di latihan pertama. Ummahat jawab setiap pertanyaannya dengan menggunakan domir. Dan jawabannya adalah dengan domir hiya. Kenapa hiya? Karena setiap pertanyaan akan kita jawab berkaitan dengan isim jamak yang tidak berakal. Baik, sekarang saya akan langsung masuk ke latihannya. Tafadhal rakam wahid. Nomor 1. Ulang kembali dan nomor wahid ya. Nomor 1 ya. Rakam awal. Iqra'i rakam awal. Tafadhal Bu Rini. Siapa Pak? Bu Rini. Ini apa ini?
Di sini tulisannya Bu Rini. Ini Bu Rini Rahmania ya. Rini PLA kali. Ya mungkin itu. Nah itu ibu yang bersuara. Nah Bu Rini PLA ya sahih. Silakan Bu. Wahid rekam 1. Rokam wahid. 6. Ainal kutubu jadidatu. 6. Ainal kutubul jadidatu. Terjemahkan. Di mana buku yang baru? Iya, di mana buku-buku yang baru? Ya, bukunya yang banyak. baru. Bukunya banyak Ibu ya, karena kutub. Di mana buku-buku yang baru? Iya, silakan Ibu jawab bebas Bu ya, pertanyaannya, tapi harus menggunakan domir. Jawab, silakan. Hiya alal maktabi. Jamil. Jawabannya hiya alal maktabi. Ahsan. Hiya alal maktab. Apa arti hiya alal maktabi, Bu Rini? Mereka atau buku-buku itu di atas meja. Iya, nggak ada mereka. Kalau mereka itu hum dan hunna. Mereka maksudnya buku-buku. Iya, betul. Kita bilang aja dia, begitu ya. Atau boleh buku-buku itu di atas Ya, meja. buku-buku itu di atas meja. Ya, itu begitu maksudnya, Bu. 6. Sahih. Barakallahu fiik, Bu Rini. Ahsan. Bisa dipahami, Bu ya, kenapa pakai hiya? Karena hiya itu menggantikan jamak tidak berakal. Berakal. 6. Tidak berakal. Sahih. Barakallahu fiik. Selanjutnya, rokom isnan. Saya minta rokom isnan, Bu Eli. Ahlan wa sahlan, Bu Eli. Tafadhali ikra'i Bu Eli rokom isnan. Ya, na'am Ustaz. 6. Ya, silakan Bu Eli. Isnan. Ikra'i. Rokom isnan. Ya, bukan isnain ya. Kalau isnain hari Senin. Isnan deh. Isnan. Bilangnya isnan. Gitu. Rokom isnan. Ya, bukan pakai sin, pakai ta yang titiknya 3. Is. Yang ujung lidah di atas, gigi seri bagian atas. Isnan. Nah, sahih. Isnan. 6. Ikra'i, silakan dibaca. Nah. Liman hazihi buyutul kabiratu. Nah, liman hadhil buyutul kabiratu. Terjemahkan dulu, Bu. Apa artinya? Milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Betul, milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Ibu ganti rumah-rumah yang besar dengan domir, Ibu ya. Silakan jawabannya bagaimana? Iya. Lil mudiri madrasatu. Lil mudiri madrasati. Madrasah. Iya. Madrasati ya Ustaz. Nah, nggak usah pakai ya? Mudir aja langsung, Bu. Nggak usah pakai apa? Oh. Madrasah. Iya. Lil mudi. Kalau Ibu ya, boleh lil mudiri madrasah. Ya. Kalau Ibu ingin menggunakan lil mudiril madrasah, mudiri madrasah, berarti kan pimpinan sekolah, kepala sekolah, begitu Ibu. Ya. Iya. Berarti kan mudir. Jadi mudir itu kan kata benda. Mudir kata benda kan? Iya. Mudir kata benda. Iya. Madrasah juga kata benda. Kata benda karena sekolah. Kata benda. Betul. Ya. Baik Ibu, kalau ada dua kata benda digabung jadi satu, ingat ya, ini namanya kaidah mudhof ilaih. Namanya kaidah mudhof ilaih. Sehingga kalau Ibu ingin bilang hiya lil mudiril madrasah, yang tepat itu adalah hiya li mudiril madrasati. Begitu yang tepat. Oh, nggak pakai alif lam depannya ya. Betul, yang depan nggak boleh pakai alif lam. Iya. Kenapa saat nggak boleh pakai alif lam? Karena hukumnya begitu ya. Pertemuan dua kata benda. Begitu. Amat lihat, kalau ada pertemuan dua kata benda, berarti namanya mudhof ilaih. Kan hiya begini kan, dia kan mubtada ya. Li mudiri. Nah, betul, langsung li mudirnya nggak boleh pakai alif lam. Li mudiri. Ya. Madrasah. Madrasahnya pakai alif lam baru, ya. Madrasati ya Ustaz ya. Iya, sahih. Ini nomor 5. Begini. Kenapa Ustaz nggak boleh pakai alif lam? Karena ini pergabungan dua kata benda. Kalau pergabungan dua kata benda berarti kaidahnya berkaitan dengan mudhof ilaih. Mudhof nggak boleh ada alif lamnya. Paham Bu ya? Ya, paham. Iya, baru. Nah, ini namanya khobar syibhul jumlah. Hiya li mudiril madrasah. Dia milik pimpinan sekolah. Dia miliknya kepala sekolah. Iya, atau cukup lil mudiri juga tidak mengapa. Cukup lil mudiri juga. Iya. 6. Barakallahu fiik Bu Eli. Barakallah.
Nah, selanjutnya rokom salasa, rokom 3. Silakan tafadholi Bu Lili, fadhol rokom salasa. Rokom salasa abwabus sayyarati maftuhatun. Dan, intonasinya dibuat pertanyaan Bu ya, ulang lagi. Oh, nah, Ustaz. Iya, intonasinya penting. Ustaz. Nah. Abwabus sayyarati maftuhatun. Nah, sahih, jamil. Begitu Bu Hasan. Abwabus sayyarati maftuhatun. Terjemahkan dulu. Apakah pintu-pintu mobil itu Ya, apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Nah, silakan Ibu jawab. Boleh iya, boleh tidak ya. Bebas Ibu, silakan. Nah, Ustaz. Na'am hiya maftuhatun. Mumtaz, barakallahu fik. Sahih. Na'am hiya. Sahih, barakallahu fik. Nah, kata abwabus sayyarah, umat bisa perhatikan ya, benar diganti dengan hiya. Karena abwab jamak tidak berakal. Kalau dijawab lagi dengan na'am abwabus sayyarati maftuhah, boleh saja, cuma terlalu panjang. Dalam bahasa Arab kalau semakin pendek pengungkapannya bisa diungkapkan dengan semakin pendek itu lebih bagus. Na'am hiya maftuhatun. Betul sekali. Apa artinya Bu? Na'am hiya maftuhah? Iya, pintu-pintu mobil itu terbuka. Betul. Iya, pintu-pintu mobil itu terbuka. Maksudnya hiyanya mengacu. Nah, Ustaz. Iya, betul. Kalau dalam bahasa kita kan aneh ya. Iya, dia terbuka. Kayaknya dia itu buat orang biasanya ya, bahasa kita ya. Betul nggak? Sahih? Nah, Ustaz. Iya, makanya betul. Ustaz. Iya, betul. Makanya bisa kita bilang, iya, pintu-pintu mobil itu terbuka. Mobil itu. Nah, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Ahsanti, barakallahu fiik. Barakallahu. Nah, kemudian saya ganti selanjutnya rokom arba'ah. Nomor 4, tafadhol. Di sini sudah ada di bawahnya Bu Lili, Bu Amsi. Fadhol Bu Amsi, rokom arba'ah. Iqra'i rokom arba'ah. Rokom arba'ah. 6. Aina aqlamul mudarrisi. 6. Aina aqlamul mudarrisi. 6. Terjemahkan. Di mana pulpen guru itu? Iya, di mana pulpen guru itu? Jawabannya? Hiya fil haqibat. Jamil. Hiya di dalam. Apa tadi ulang jawabannya? Fil haqibati. Jamil. Hiya fil haqibati. Sahih. Hiya fil haqibati. Artinya apa? Dia di dalam tas. Iya, dia di dalam tas. Sahih. Boleh ya? Hiya fil haqibati. Iya, dia di dalam tas. Nah, hiya ini menggantikan kata aklamul mudarris. Aklam jamak tidak berakal. Atau boleh sesuai dengan yang ada di layar. Hiya alal maktabi hunaka. Dia di atas meja sana. Sahih Bu Amsi. Ahsanti barakallahu fiik. Selanjutnya. Lakom khamsah. Tafadhali Ummu Basmah. Bu Gina. Rakam khamsah. 6. Aina kilabun. Aina. Ulang lagi. Sebentar Ustaz. Ainal kilabun. Bertanwin bunnya. Oh, ainal kilabu. Iya, sahih. Jangan dibaca dengan tanwin ya Bu. Kalau sudah ada alif lamnya, maka tanwin itu terlarang. Tidak mungkin ada tanwin bertemu dengan alif lam. Bagaimana saya telah sampaikan pada umat semua bahwasanya kalau sudah ada alif lam tidak mungkin ada tanwinnya. Karena tanwin dan alif lam ini seperti minyak dan air, tidak akan mungkin bersatu. Ya, ainal kilabu. 6. Terjemahkan Bu. Di mana anjing-anjing itu? Iya, di mana anjing-anjing itu? Silakan jawabannya. Hiya fi sari'i. Iya. Sari'i. Iya. Hiya fi sari'i. Hiya fi syari'i. Hiya fi sari'i.
Iya, fi syari'i. syari'i. Nah, sahih. Sya'nya dipanjangkan, Bu. Iya, fi syari'i. Syari'i. Nah, sahih. Ini sesuai. Hiya fi syari'i. Iya, sahih, Bu. Hiya fi syari'i. Ya, sahih. Hiya fi syari'i. Hiya. Syari'i. Nah. Artinya? Diterjemahin nggak Ustaz? Iya, terjemahkan. Dia di jalan. Betul. Dia di jalan. Maksudnya anjing-anjing itu di jalan. Sahih. Barakallahu fiik, Bu Gina. 6. Selanjutnya tafadhol raqam sittah. Nah, fi barang 6. Bu Cicik tafadhol raqam sittah. Tafadhali. Sittah. 6. Aina hamiru? Ainal fil hamiru. 6. Ainal hamiru. 6. Sahih. Terjemahkan. Di mana keledai-keledai itu? Sahih. Hamir itu jamak dari fil kata apa, Bu? haqli. Hamir jamak dari kata apa, hamir? Himarun. Iya, betul. Hamir itu jamak dari kata himar. Ini bukan satu orang ya. Bukan satu keledai ya, maksudnya Itu banyak. keledai. Iya, betul. Keledai. 6. Jawabannya? Di mana keledai-keledai itu? 6. Hiya fil haqli. Nih, Jamil. Hiya fil Keledai-keledai itu di ladang. Mumtaz. Keledai itu di ladang. Hiya fil haqli. Sahih, Bu. Barakallahu fiik. Hiya fil haqli. Atau boleh sedangkan digambar ya. Hiya fil hadiqah. Dia di taman. Sahih, Bu. Hiya ini menggantikan hamir ya. Karena hamir ini jamak tidak berakal. Sahih, Bu Cicik. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ya. Selanjutnya tafadhol raqam sab'ah. Bu Eti. Sab'ah. Iqra'i. Rokok. Ya Ustaz. 6. Rokom sab'ah. 6. Rokom sab'ah. Halo. 6. Rokom sab'ah. 6, Bu. Ya, silakan. Anu ya. Iya, terdengar. Silakan. Dibaca, Iqra'i. Ainal hamiru. Ainal hamiru. Itu sitah, Bu. Yang sekarang sab'ah. 7. Sab'ah tuh. Sab'ah. Ya. Sab'ah. Ya. Aina kutubuki ya Maryamu. Jamil. Aina kutubuki. Ibu tahunya ini kutub bukan kitab dari mana, Bu? Kok bukan kitab? Gimana, Ustaz? Kan ini banyak, Ustaz. Iya, betul. Buku-buku yang dikatakan. Asan. Barakallahu fiik. Nah, kalau kitab, taknya panjang kan, Ibu ya? Kalau ini kutub, betul. Banyak Ya. kitabnya. Aina kutubuki ya Maryam. Terjemahkan. Di mana buku-bukumu, wahai Maryam? Betul. Di mana buku-buku wahai Maryam? Jawabannya bebas, Bu. Silakan. Hiya fil haqibati. Jamil. Hiya fil haqibati. Buku, ya. Buku-buku di dalam tas. Barakallahu fiik. Sahih. Hiya fil haqibah. Buku-buku itu di dalam tas. Kenapa pakai hiya, Bu? Kok tidak pakai hum atau hunna? Apa jawaban Ibu? Kan ini menjelaskan benda mati ya. Iya, betul. Buku-buku Karena menjelaskan jamak tidak berakal. Iya, jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Sahih, Bu Eti. Barakallahu fiik. Bisa dipahami, Ibu, insyaallah ya? Insyaallah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya raqam samaniyah. Raqam samaniyah. Afwan Ustaz. Siapa nih? Bu Lili, silakan. Kenapa, Bu? Nah, di nomor 7 aina kitabuki ya Maryamu, itu jawabannya bisa hiya fi haqibati ukhti. Bisa tidak Ustaz ya? Aina kutubuki ya? Aina kutubuki, bukan kitab. Aina iya. kutubuki. Bukan. Iya. Hiya fi haqibati ukhti. Nah, Bisa boleh. Ustaz? Boleh. Hiya fi haqibati ukhti. Cuma kalau Ibu gunakan seperti itu, hiya fi haqibati ukhti, berarti nanti hakibahnya sebagai mudhof. Hakibahnya berarti sebagai Ustaz. Betul. Sahih, Bu. Ukhtinya tidak ada alif lam kan Ustaz ya, karena udah ada domir. Sahih, itu dia jawabannya. Betul sekali ya. Ukhtinya juga tidak ada alif lamnya, betul. Karena sudah ada domirnya. Betul sekali. Sahih. Ini jawabannya. Kalau tadi ya, seperti tadi yang Ibu bilang, ya. Ustaz mau bertanya. Sebentar, Ibu. Bentar ya. Ya fi hakibati ukhti. Seperti ini. Tidak boleh ada alif lamnya. Dia di dalam tas saudari perempuan saya. Nah, hakibati ukhti, tasnya saudari perempuan saya. Berarti ini bergabung semua. Pergabungan dua kata benda. Dia mudhof, ininya mudhof.
Ukhtinya mudhof ilaih. Kok nggak ada alif lam ya Ustadz ukhtinya? Jawabannya karena sudah ada domir setelahnya. Kalau sudah ada domir, maka tidak perlu ada alif lam lagi. Langsung. Hiya fi hakibati ukhti. Begitu ya, Bu Lili ya? Nah, Ustaz. Iya, barakallahu fiik, Bu. Sahih, benar. Hiya fi hakibati ukhti. Betul, saya yang salah. Tulisnya gini, hiya fi hakibatil ukhti. Ini salah kalau begini ya. Karena mudhof ilaih yang sudah ada domirnya, nggak boleh ada alif lamnya lagi. Nah, barakallahu fiik, Bu Lili. Silakan, Bu Cicik tadi nanya apa? Ustaz, di dalam pertanyaannya kutubuki disandarkan ke kepemilikan. Ya. Sedangkan di jawabannya, kalau jawabannya hiya tidak nampak kepemilikannya ya Ustadz. Jadi hanya dia aja, buku-buku itu. Gitu. Iya, sahih. Karena hiya ini kan menunjukkan kembali ke sebelumnya. Betul. Kembali sebelumnya maksudnya hiya siapa sih? Buku-bukunya siapa? Buku-bukunya Maryam. Ya. Paham Ibu ya? Mana Bu Cicik? Paham Ustaz. Halo? Paham Ustaz. Paham ya, betul. Paham Ustaz. Iya, sahih. Kan kalau misalnya dijawab dengan pemilikan, aina kutubuki ya Maryam? Kalau jawabnya kutubi, kan begitu harusnya ya? Kutubi, ya. Kutubi fil hakibati. Iya, misal kutubi fil hakibat. Buku-buku saya di dalam tas. Betul. Nah, makanya saya bilang tadi, ya bahwasannya setiap kata yang sudah ditanyakan, itu kalau sudah disebutkan sebelumnya bisa diganti dengan domir. Betul kan? Makanya ini meringkas sebetulnya. Kutubi ini maksudnya sudah diganti dengan hiya. Jadi nggak kelihatan. Hiya itu maksudnya apa sih? Hiya itu maksudnya adalah kutubu Maryam. Kutubi. Iya, kutubi. Nah, sahih. Barakallahu fiik, Bu Cicik. Paham ya, Bu ya? Paham, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ke rokom Samaniyah 8. Silakan rokom Samaniyah Bolinda. Samaniyah. Bolinda Siregar. Rokom Samaniyah. Nah. Aina Hamir, Samaniyah ya Pak? Aina ya, Samaniyah Bu. Nah. 8 kan ya Ustaz? Betul Bu. Samaniyah Aina dapat 9. 8. Aina sanadiku. Enggak, Samaniyah 8 ya? Iya, Samaniyah 8. 8. Aina dafatiru tulabi. Jamil, aina dafatirut gitu Ibu ya, dafatirut. Soalnya kan huruf syamsiah, kalau syamsiah berarti disambar langsung. Aina dafatirut tulabi begitu. Ulang lagi. Tulabi. Aina dafatirut tulabi. Jamil, Hasan. Terjemahkan dulu Bu. Di mana buku-buku para pelajar? Ya, jawabannya. Hiya fi fasli. Masya Allah. Gampang jadinya. Hiya fil fasli. Boleh Bu, bebas ya. Yang penting saya ingin Ummahat paham bahwasannya tak kala kita ingin ganti jamak tidak berakal dengan domir, penggantiannya menggunakan hiya. Sahih Bu. Hiya fil fasli. Hasan. Artinya apa Bu kalau hiya fil fasli? Di mana buku-buku tulis para pelajar? Ya. Di dalam kelas. Betul, dia di dalam kelas. Sahih. Hiya ini menggantikan siapa Bu? Tadi hiya ini menggantikan siapa hiyanya? Buku-buku. Iya, buku-buku. Kan buku-buku kan jamak. Kok pakai hiya, nggak pakai hum atau hunna? Kenapa Bu? Kan udah Ustaz bilang kalau jamak tidak berakal. Betul. Ahsan ti barakallahu fiik. Enggak cuma ngingetin aja, Bu. Iya, betul, Bu. Ya, sahih ya. Cuma ngingetin aja. Betul, seperti Ustaz bilang. Saya ulang-ulang selalu, Bu. Kadang kan terkadang ada yang lupa ya. Barakallahu fiik Bu Linda. Paham Bu ya? Karena jamak tidak berakal maka diganti dengan hiya. 6. Paham tuh ya Ustaz. Nah, paham tuh. Barakallahu fiik Bu Linda. Ahsanti. Bagus. Selanjutnya rokom tis'ah. Selanjutnya nomor 9. Tafadhol rokom tis'ah Bu Rahmi Hasan. Fadhol. Assalamualaikum Bu Rahmi.
Masih ngikutin? Iya, Waalaikumsalam Ustadz. Ya. Ibu masih mengikuti? Masih ya? Iya, masih Ustadz. Ya, silakan Bu, rokom tis'ah 9. Ya. Rokom isnan. Kok isnan lagi? 2 cuma. Tis'ah 9. Afwan Ustadz, belum tuh. Iya. Rokom tis'ah. Ya. Aina fanadikus sogiratu. Jamil. Hiya fi apa ya Ustaz? Bebas lah Ibu. Gimana? Fil hakibah? Kalau fil hakibah nggak mungkin ya. Iya. Silakan. Hiya fi di kota itu apa Ustaz? Kota bahasa Arabnya? Madinah tuh. Iya, Madinah, fil Madinah. Fil Madinah. Madinah tuh Madinata, Madinati kalau ada fi-nya. Iya, fi Madinati. Iya, sahih. Boleh ya. Iya, fil Madinati. Jamin. Ya, lupa habis. Baik, saya lanjutkan lagi. Maaf tadi sudah 40 menit. Tadi sudah mau habis, saya lupa menyampaikan ya. Alhamdulillah Umat sudah paham ya. Sudah masuk semua nih, alhamdulillah. Baik, kemudian tadi selanjutnya Bu Rahmi ya, masih Bu Rahmi. Maaf tadi ya Bu Rahmi ya, terpotong ya. Silakan Bu Rahmi. Fadholi Bu Rahmi. Ya, iya. Maaf Ibu ya, tadi saya sudah sampaikan tadi. Lupa tadi tinggal 20 detik lagi saya sampaikan mati. Iya. Iya. Silakan Bu. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah nih umat sudah pada paham ya. Pas keluar langsung pada masuk lagi. Iya. 6. Iya. Ulang ya Ustaz. Ulang lagi, betul. Ulang Bu, silakan. Aina fata dikus sogiratu. Nah, artinya apa Bu? Fana dikus sogirah? Di mana hotel yang besar itu? Besar. Hotel yang besar ya. Besar. Kalau besar? Yang kecil, hotel kecil. Nah, barakallahu fi. Kecil Bu, sahih. Hiya fil Madinati. Dia di kota. Iya betul. Kalau Madinah di kota ya. Kalau fisyari di jalan. Betul Bu. Madinah. Hiya fil Madinah. Dia ada di kota. Kalau dia ada di desa apa Bu? Kalau dia di desa bagaimana? Jawabannya apa? Hiya fi daru apa? Kok desa apa Ustaz lupa? Desa. Iya lupa Ibu. Nah, desa Korea. Nah, Koryati. Nah, itu dia. Hiya fil qaryati. Ya, barakallahu fik. Sahih, Bu. Mumtaz, Bu Rahmi. Ya, memang penting juga mengetahui kosakata ya, Bu Rahmi ya. Iya, betul Ustaz. Betul, iya. Memang kalau kita tahu kaidah, enggak tahu kosakata, bingung juga nanti jawabnya. Ya. Barakallahu fik, Bu Rahmi. 6. Barakallahu Ustaz. 6. Raqam 10, 10 terakhir. Silakan raqam 10. Fadhali Bu Nawang. Silakan raqam 10 Bu Nawang. Nah. Iya. Liman hadhil aqlamul jadidatu. Liman hadhil aqlamul jadidah. Nah. Terjemahkan. Milik siapa pena-pena yang baru ini? Milik siapa pena-pena yang baru ini? 6. Hiya lit-talibi. Iya, hiya lit-talibi. Hiya lit-talibi. Dia milik pelajar iya, itu. Sahih. Dia milik pelajar itu. Hiya lit-talibi. Baik. Ibu kalau nulis lit-talibi ada alif lamnya enggak? Lit-talibi. Alifnya ditulis enggak? Lit-talibi. Enggak Ustaz. Enggak. Iya, barakallahu fiik. Sahih. Coba kalau saya tulis papan tulis, tulisannya yang benar tuh yang mana sih? Nih, kalau gini ya saya tulis ya. Hiya lit-talibi. Yang betul hiya lit-talibi yang pertama atau yang kedua? Hiya begini. Lit-talibi. Yang benar yang mana, Bu?
Yang kedua, Ustadz. Betul, yang kedua ya. Kalau yang pertama ini salah. Karena li itu kalau bersambung dengan alif lam, maka alifnya dibuang, digabung jadi satu. Begitu ya, ummahat ya. Nah, barakallahu fiikum. Hiya li talibi. Artinya apa kalau hiya li talibi? Dia mirip? Dia milik pelajar. Iya, dia milik pelajar. Barakallahu fiikum, Bu Nawang. Ahsanti. Akan Ustadz. Ya, ummahat itulah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari latihan ini kita mendapatkan faidah. Apa faedahnya? Perhatikan ya. Faedahnya adalah bahwasannya penggunaan dhamir hiya pada jawaban-jawaban yang kita jawab. Pada jawaban-jawaban ini adalah menggantikan isim jamak tidak berakal. Jadi kalau umat ingin menggantikan isim jamak tidak berakal dengan dhamir, maka pastikan dhamir yang digunakan adalah dhamir hiya. Lihat nih, hiya semua. Nah, hiya ini menggantikan jamak tidak berakal. Baik, selanjutnya kita masuk kepada latihan yang kedua. Kita masuk ke latihan selanjutnya, yaitu latihan yang kedua. Soalnya adalah, ada yang bertanyakan tidak sampai sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Langsung kita masuk ke latihan yang kedua. Hawilil mubtada. Hawil artinya ubahlah. Al-mubtada'a. Mubtada itu adalah tadi saya sampaikan ya. Nih. Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Isim ma'rifat di awal kalimat. Ulang. Hawilil mubtada, ubahlah mubtada. Apa sih mubtada? Mubtada itu isim ma'rifat di awal kalimat. Itu namanya mubtada. Fi kullin minal jumalil atiyah. Di dalam setiap kalimat dari minal jumalil atiyah, kalimat-kalimat berikut, ila jam'in, kepada bentuk jamak. Nah, ummahat diminta untuk merubah mubtada menjadi bentuk jamak. Seperti apa contohnya? Bisa lihat di sini, misal contoh al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Coba saya tanya sama umat, al-babu maftuhun yang dimaksud dengan mubtada itu yang mana? Al-babu. Iya. Mubtada itu ada pada kata al-babu. Karena al-babu adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat ini ada alif lamnya. Di antaranya isim ma'rifat itu ini. Di awal kalimat berarti al-babu itu mubtada. Nah, mubtada ini umat ubah. Ini kan mufrad. Diubah menjadi bentuk jamak. Diubah menjadi bentuk jamak. Misal lihat di sini. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Umat ubah mubtada'nya menjadi jamak. Apa jamaknya dari al-babu? Lihat jamaknya al-abwabu. Lihat. Pintu-pintu itu maftuhatun. Berubah. Asalnya maftuhun menjadi maftuhatun. Karena maftuhatun ini adalah sebagai khobar. Khobar itu mengikuti jenis dan bilangan mubtada. Al-abwabu maftuhatun. Saya takutnya umat kurang jelas ya. Sampaikan di depan tulis. Al-babu, pintu itu terbuka. Mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena isim ini ma'rifat di awal kalimat. Terbuka. Lihat nih, khobarnya kalau satu kata. Ini kan kata yang menerangkannya. Harus nakirah. Wajib nakirah. Maftuhan. Khobar. Harus nakirah. Nah, khobar ini yang satu kata harus mengikuti mubtada. Al-babu, isimnya apa sih? Umat lihat, al-babu itu isimnya isim mufrad karena tunggal dan dia isimnya muzakkar. Isimnya muzakkar. Muzakkar, laki-laki. Berarti khobarnya harus sama. Dibuat dengan isim mufrad, isimnya tunggal dan muzakkar. Sehingga lihat al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Maftuhun sama-sama mufrad dan sama-sama muzakkar. Umat ubah al-babunya menjadi jamak.
Apa jamaknya? Jamaknya adalah Al-abwabu. Jamil, al-abwabu. Ini mubtada'nya. Sebelum Ahmad berikan khobar, Ahmad harus tahu dulu ini isimnya apa sih? Isim ini adalah bentuk jamak. Tapi jamaknya tidak berakal. Tidak berakal. Iya, karena abwab jamak tidak berakal. Berarti kalau jamak tidak berakal langsung Ahmad bilang, oh ini abwab adalah isimnya mu'annas, begitu mu'annas. Jenisnya mu'annas dan bilangannya tunggal mufrad, begitu. Berarti khobar yang harus saya berikan harus sama, yaitu mu'annas, kemudian apa? Mufrad. Iya. Berarti kita buat maftuhun harus jadi mu'annas mufrad. Apa sih maftuhun mu'annas mufradnya? Kita buat dengan apa? Iya, maftuhatun. Karena maftuhatun itu isimnya mu'annas, ada tamar buto dan dia untuk tunggal mufrad. Al-abwabu maftuhatun. Paham ya cara buat mubtada khobar ya? Nah, baik. Satu lagi. At-tujar, para pedagang itu kaya. At-tujaru mubtada. Kaya. Aghniya'u. Nah, kayanya apa? Aghniya'u. Betul, jawabannya agniya. Sahih. Mat ya dulu tujar. Tujar isinya apa ya? Dia jamak. Jamaknya berakal. Berarti kita bilang isinya jamak. Kemudian berakal. Berarti saya harus gunakan khobar yang jamak dan berakal juga. Apa jamaknya? Dari Gonion? Iya. Saya jawab al-ghaniyah. Sama-sama jamak dan sama-sama mu'annas karena berakal ya, jamak muzakkar. Begitu ya. Nah, jadi perhatikan umat kalau memberikan khobar, lihat dulu. Ini mubtada'nya bilangannya mufrad atau jamak. Kemudian muzakkar atau mu'annas, begitu ya. Nah, kecuali pada jamak tidak berakal, langsung Mahat bilang ini secara makna jamak, tapi secara hukum mu'annas dan bilangannya dianggap sebagai mufrad. Baik, satu lagi. Ad-dakakinu. Mau atau dakakin? Ada yang tahu mana dakakin apa? Ad-dakakin. Apa tidak kakin? Toko-toko. Iya, dukan. Iya, jamak dia dukan. Toko-toko itu besar. Dukakin. Ya, toko-toko itu besar. Yang saya gunakan ada kakinu, kabirun. Yang mana yang benar nih? Kabirotun. Atau kibarun. Mana yang benar? A, B, atau C? Kabirotun. Kabirotun. Jawabannya ada kakinu. Iya, jawabannya ada kakinu, kabirotun. Iya, kabirotun. Bukan kibarun dan bukan kabirun. Karena hukum jamak tidak berakal dihukumi dengan mu'annas mufrad. Iya, begitu. Barakallahu fiik. Paham ya? Jadi ketika umat ingin memberikan khobar satu kata, maka perlu memperhatikan mubtada'nya. Ya, mubtada'nya apa? Dukan itu. Nah. Dukan tulisannya gimana itu, Ustaz? Sering hilang-hilang nih Ustaz. Gambarnya hilang-hilang Ustaz. Iya, gambarnya nggak jelas. Tulisannya. Gambarnya hilang-hilang nih. Aduh. Baru ada nih. Nggak ada. Baik. Begitu ya. Gambar papan tulisnya Ustaz hilang-hilang. Ini bisa kelihatan ya. Ya. Ada kakinu kabirotun. Jawaban tepat adalah kabirah karena kabirah bentuk mu'annas mufrad mengikuti hukum pada jamak tidak berakal.
Nah, begitulah cara membuat kalimat dari mubtada khobar dengan khobar satu kata. Baik, sekarang kita masuk ke latihannya. Silakan ummahat ubah mubtada dalam kalimat ini menjadi bentuk jamak. Tafadhol, saya minta selanjutnya. Raqam wahid. Nomor 1. Bu. Selanjutnya. Tafadhol, raqam wahid. Bu Nina. Bu Nina Septia. Assalamualaikum Bu Nina. Bu Nina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Nina masih ikut bersama kita di sini? Masih Ustaz. Ya, silakan Ibu dibaca raqam wahid. Raqam wahid. Haza kolamu jadidun. Kolamu atau kolamun? Haza kolamun jadidun. Iya, hada kolamun jadidun. Sahih, hada kolamun. Bukan kolamu Ibu, tapi kolamun. Kan tidak ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya berarti bertanwin. Hada kolamun jadidun. Baik, saya ingin tanya sama Bu Nina. Bu Nina tahu gak mubtada dalam kalimat ini itu yang mana? Ini isi syarah haza. Iya, betul. Haza komun. Sahih, hada isim syarahnya ini sebagai mubtada. Betul. Khabarnya yang mana? Khobarnya jadidun. Khabarnya jadidun. Bukan. Khabarnya itu kolamun. Kolamu. Jadidunnya ini ya penaat. Ya? Iya, naat sifat dari kata kolam. Asalnya hada kolamun. Itu sudah sempurna. Ini pena. Cuma pena yang bagaimana? Pena yang baru. Ya, pena. Iya, baru ini adalah sifat. Baru. Nah, betul. Sifat dari kata kolam. Nah, sekarang Ibu ubah Bu, hadanya menjadi jamak. Silakan. Hazihi kolam. Hazihi kamun jadidun. Hazihi aklamun. Hazihi. Bukan dia jadi move. Jadi hazihi aklamun jadidun. Jadi Apa jadinya? bingung deh. Hazihi aklamun. Hazihi aklamun jadidatun. Iya. Jadidun. Enggak tahu. Ibu benar mana? Aklamun jadidun atau jadidatun? Jadidatun sih. Ya, iya. Silakan Ibu. Pede aja. Jawabannya benar apa? Hazihi aklamun jadidatun. Iya, hadi aklamun jadidatun. Tulis yang benar. Hadihi aklamun. Nah, ini kan jadidatun. Betul, isim syarah pakai hadihi karena menunjuk kepada aklam tidak berakal ya. Nah, sifatnya kan sifat mengikuti yang disifati. Karena tidak berakal, maka sifatnya jadi muannas mufrad. Ya, hadihi aklamun jadidatun. Kalau Ibu jawab dengan jadidun salah karena beda jenis ini. Aklam kan muannas mufrad. Kalau jadidun muzakkar. Iya betul. Sahih. Sahih. Nah, jawabannya betul ada hadihi aklamun jadidatun. Iya. Sahih Bu, barakallahu fik. Hadihi aklamun jadidah. Alhamdulillah. Iya, artinya ini adalah pena-pena yang baru. Sahih, barakallahu fik Bu Nina. Barakallahu Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, barakallahu fik. Ya, selanjutnya tafadhali raqam isnan Bu Lindawati. Ustaz. Iya, Ibu. Raqam isnan. An-najmu jamilun. Iya, an-najmu jamilun. Artinya apa Bu? An-najmu jamilun? Bintang itu bagus. Bintang itu bagus. Sekarang Ibu jamakkan mubtadanya.
An-nujumun jamilatun. Iya, jawabannya jadi an-nujumu. Ingat tidak boleh bertanwin ya, Bu. An-nujumu An-nujumu jamilatun. Iya, barakallahu fiik. An-nujumu jamilatun. Nah, lihat di sini ya, khabarnya pakai muannas mufrad karena mubtadanya jamak tidak berakal. An-nujumu jamilah artinya apa? Diterjemahkan lagi. Bintang-bintang itu bagus. Iya, bintang-bintang itu indah. Sahih, jamilatun. Sahih. Barakallahu fiik. Umat tidak katakan an-nujumu jamiluna, tapi jamilatun. Pakai muannas mufrad karena muannas mufrad adalah digunakan untuk jamak tidak berakal. Raqam salasah nomor 3. Silakan selanjutnya Bu Ratna. Fadhali raqam salasah Bu Ratna. Ya, Ustaz. Iya, Bu, silakan raqam salasah Iqra'i. Zalika kitabun qadimun. Iya, zalika kitabun qadimun. Artinya itu buku yang lama. betul, itu buku yang lama. Dalam kalimat ini mubtadanya yang mana? Oh, zalika. Betul, kitabun sebagai apa? Kabarnya kitabun, Betul. sifatnya qadimun. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu. Sahih, silakan Ibu jamakan kitabnya jadi jamak. Nah, jadi seperti apa? Silakan. Ya. Tilka kutubun qadimatun. Barakallahu fiik. Masya Tilka Allah. adalah bukannya kutubun kutubun kabar, Ya. kabar dan man'ut qadimatun naat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Naat sifat dari kata kutub. Barakallahu fiik. Qadimah Ibu ya pakai muannas mufrad karena yang disifati jamak tidak berakal. Ya. Iya, barakallahu fiik Bu Ratna. Tilka kutubun qadimah. Barakallahu fiik. Ahsanti. Itu adalah buku-buku yang lama. Yang lama. Betul, itu ada buku-buku yang lama. Barakallahu fiik Bu Ratna. Ahsanti. Nah, Ustaz. 6. Barakallahu fiik. Selanjutnya raqam arba'ah nomor 4 Bu Safarodiyah Adib. Ya. Bu Ani ini ya? Ya. Oh, karena namanya beda. Di sini Safarodiyah Adib. Tuh, emailnya tadi lupa nggak diganti. Iya, silakan Bu Ani. Raqam arba'ah Bu Ani. Fadhali. Zalikal baitu jamilun. Zalikal baitu jamilun. Artinya apa? Rumah itu bagus. Rumah itu bagus. Ahsanti barakallahu fiik. Ibu, zalika sebagai apa? Sebagai mubtada. Ahsan, al-baitu Badal. badal, Masya Allah. Jamilun. Khobar. Iya, betul. Mubtada, badal, khobar. Makanya diterjemahkannya bukan itu rumah indah, tapi rumah itu indah. Barakallahu fiik. Betul Bu Ani. Silakan jamakkan baitnya Bu. Al-baitu dijamakkan. Jadi seperti apa? Tilkal buyutu jamilatun. Iya, sahih. Tilkal buyutu jamilatun. Tilkal buyutu jamilatun. Terjemahkan lagi. Rumah-rumah itu bagus-bagus. Iya, rumah-rumah itu bagus-bagus. Sahih, barakallahu fiik. Rumah-rumah itu bagus-bagus. Atau rumah-rumah itu bagus. Nah, Bu Ani, barakallahu fiik. Ahsanti. Selanjutnya raqam khamsah, nomor 5. Nomor 5 ini siapa sih yang pakai Samsung Galaxy S7? Nggak dikasih nama lagi? Oh, saya Ustaz. Iya, saya itu siapa? Ini S7. Hah? Samsung S7. Rini. Bu, siapa? Bu siapa? Bu Rini. Oh, Bu Rini Rahmania. Bu Rini Rahmania ya? Bukan. Bu Rini Bukan. siapa? Rini PLA. Hah? Rini PLA. Oh, Bu Rini PLA. Silakan Bu Rini PLA.
Karena namanya di sini Samsung, Bu. Masih bingung saya. Ya, silakan, Bu. Khamsah. Belum saya ketik, belum diketik nama lagi ya, harus diketik nama lagi ya. Iya, betul. Harus ketik nama harusnya, Bu. Iya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya udah tahu, Ibu. Silakan, Bu Rini. Silakan, Bu Rini. Tafadhali, barakallahu fiik, Bu. Khamsah dibaca. Raqam khamsah. Hadal darsu Bukan hadal, sahlun. Ibu bukan hadal. Da itu kan huruf syamsiyah, Ibu. Kalau huruf syamsiyah berarti langsung disamber, Bu. Hadat. Gitu. Oh iya. Hadat darsu sahlun. Iya, hadat darsu sahlun. Tapi kan Ustadz nggak ada tasydidnya. Memang nggak ada tasydidnya ya, Bu, karena gundul. Taunya bagaimana? Ibu lihat aja ya, buat semuanya ya. Kita tahu ini huruf syamsiyah dari mana sih? Lihat, kalau makhrajnya berdekatan dengan huruf lam, dia itu syamsiyah. Da itu di ujung lidah. La juga di ujung lidah. Sebetulnya nggak mungkin kita bisa baca hadal darsu, susah itu. Hadal darsu, karena sama-sama di ujung. Oleh karena itu, huruf-huruf syamsiyah itu dapat dikenal, walaupun kita tidak hafal. Lihat aja, kalau kita yang mengucapkannya, makhrajnya berdekatan dengan lam, berarti syamsiyah. Hadad darsu. Gitu. Lagi ya, Bu Arini, silakan, Bu. Pelajaran ini mudah. Iya, pelajaran ini mudah. Mudah nggak, Bu, pelajarannya? Mudah. Mudah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya. Optimis ya, Bu. Ya, belajar ini mudah insyaallah. Nah, Ibu Rini, coba tanya Bu Rini. Hada sebagai apa, Bu? Hada, coba saya ingin tanya Ibu tentang kedudukan. Mubtada. Mubtada, barakallahu fiik. Adarsu Bu Rini sebagai apa, Bu? Badal. Badal, betul. Sahlun? Khobar. Iya, khobar. Betul, pelajaran ini mudah. Silakan Ibu jamakan darsunya, Bu. Hatihid durusu sahlatun. Nah, itu dia. Barakallahu fiik, sahih. Nah, kalau kita jamakkan menjadi hadihid durusu sahlatun. Terjemahkan lagi yang baru. Hadihid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Barakallahu fiik, sahih. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Ahsanti, Bu Rini, bisa dipahami, Bu, sampai sini ya? Paham, insya Allah paham. Paham, ahsanti, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Bu Rini. Mudahan dimudahkan terus ya, Bu ya, insya Allah. Baik, selanjutnya rokom sitah, nomor 6. Bu Sukma yang sudah ada ikut bersama kita ya. Bu Sukma, tafadhol rokom sitah, Bu Sukma. Ya. 6. Iya. Rokom berapa, Ustaz? Rokom sitah. Sitah itu berapa? 6. 6. Silakan, Bu. Iqra'i rokom sitah. 6. Zalikal jibalu ba'idun. Bukan jibalu, Bu. Ini bukan jibalu. Lihat kalau jibalu. Jabalun. Jabal. Kalau jibal banyak panjang. Zalika. Iya. Nah. Zalikal jabalun ba'idun. Ulang lagi coba. Ulang. Zalikal jabalu ba'idun. Iya, sahih. Zalikal jabalu ba'idun. 6. Artinya, Bu? Itu jabal gunung ya, Ustaz? Jabal gunung, betul. Itu gunung ba'id. Gunung itu dekat. Gunung itu jauh. Iya, gunung itu jauh. Sahih. Bukan itu gunung, tapi gunung itu jauh. Betul, Bu. Bukan itu gunung ya. Jauh, iya. Nah, betul, gunung itu. Iya. Karena jabal di sini kedudukannya gunung. Sebagai apa? Jabal di sini kedudukannya sebagai apa? Iya. Nah, zalika sebagai apa? Coba saya tanya. Zalika mubtada. Jabal? Jabal itu khobar. Salah, bukan khobar. Bait naat. Salah. Bukan. Jabal. Ada alif lamnya. Setelah isim isyarah ada alif lamnya. Berarti namanya Badal. Badal, Ibu. Badal. Kalau khobar itu nanti Iya. Nah, kalau dzalika jabalun ba'idun, kalau ada alif lamnya iya jadi khobar. Itu adalah gunung yang jauh. Tapi ini ada alif lamnya, Bu. Jadi badal ini namanya. Ba'idun sebagai khobar. Dzalikal jabalu ba'idun.
Gunung itu jauh. Diulang Ustaz. Ya, sekarang jamakkan, Bu. Jamakan. Tilka jibalu ba'idatun. Iya, sahih. Tilkal jibalu ba'idatun. Terjemahkan lagi yang sudah dijamakkan. Apa artinya? Tilkal jibalu ba'idah. Gunung-gunung itu dekat. Ba'idah. Gunung-gunung itu jauh. Iya, gunung-gunung itu jauh. Barakallahu fiik. Ibu ngantuk kali, Ibu? Enggak. Grogi Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Ya, di murojaah lagi ya di rumah ya. Kosakatanya, Bu ya. Iya. Ya, barakallahu fiik, Bu Sukma. Ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah, Ibu ya. Nah, Amin ya Allah. 6. Selanjutnya tafadhol raqam 7. Nomor 7, bulan. Fadhol bulan. 7. Kalau itu tadi ya. Sab'ah. Ya. Hazal maktabu maksurun. Iya, hadal maktabu maksurun. Terjemahkan dulu. Meja itu rusak. Meja itu atau meja ini? Meja ini rusak. Iya, meja ini rusak atau boleh patah, Ibu ya. Meja ini patah. Hada itu ini, Bu. Meja ini patah. Ya. Hada sebagai apa, Bu? Saya tanya. Mubtada. Ya, al-maktabu. Badal. Iya, maksurun. Khobar. Iya, barakallahu fiik. Khobar. Sekarang Ibu jamakkan. Silakan. Hazihi makatibu maksuratun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Hadhil makatibu maksuratun. Hadhil makatibu maksurah. Terjemahkan lagi. Meja-meja ini patah. Iya, meja-meja ini patah. Barakallahu fiikum. Bulan, ya, bisa dipahami Bu Bulan ya sampai sini ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, semoga Allah mudahkan Ibu ya. Barakallahu fiik Bulan. Selanjutnya raqam 8, nomor 8. Ini sudah disebutkan semua namanya, berarti kita kembali lagi ke yang paling atas. Silakan Bu Amsi. Fadhol raqam 8. Bu Amsi masih ikut, Bu? Raqam 8. Iya, 8. Silakan, Bu. Hadhihi sa'atu rakhisatun. 8 itu berapa, Bu? 8? 8. 8. Kalau 9? Ada masjidun jamilun. Jamil. Hada masjidun jamilun. Terjemahkan. Ini masjid yang indah. Betul. Ini masjid ini indah. Nah, yang mana yang benar? Ini masjid yang indah. Yang mana ini yang benar nih? Ini masjid yang indah. Masjid yang indah. Atau masjid ini indah? Mana yang benar? Masjid ini indah atau ini masjid yang indah? Ini masjid yang indah. Betul, ini masjid yang indah. Betul sekali Ibu. Sahih, karena masjid ini di sini bukan badal. Ibu ya. Kalau bukan badal, maka terjemahkan ininya dulu. Ini masjid yang indah. Baik, ada sebagai apa, Bu? Mubtada. Ya, masjidun. Masjid sebagai khabar. Jamilun sebagai naat. Nah, betul. Naat. Kalian jamakkan. Silakan. Hadhihi masajidun jamilatun. Iya, hadhihi masajidu. Nggak boleh bertanwin, Bu. Masajidunya. Karena jamak setelah alif. Gimana, Bu? Hadhihi masajidu jamilatun. Iya. Betul, masajidu. Kenapa tidak bertanwin masajidunya? Karena kalau jamak ya, setelah alif lebih dari satu huruf, dia tidak bertanwin. Masajidu, fanadiku, makatibu. Nah, itu tidak bertanwin. Karena kalau ada alif nih, jamaknya lebih dari satu huruf tidak bertanwin. Terjemahkan, Ibu. Hadi masajidu jamilah. Ini masjid-masjid yang indah. Hasanti barakallahu fiik. Ini masjid-masjid yang indah. Bisa dipahami Bu Amsi ya? Fahimti insyaallah. Insyaallah fahimtu. Barakallahu fiik. Ahsan. Lanjutnya raqam 9. 9 Bu Gina, Ummu Basmah. Ya Ustadz.
Ya, silakan Bu. Hazihi sa'atu rakhisatu. Iya, hadihi sa'atun rakhisatun. Jamil. Naam. Hadihi sebagai apa, Bu? Mubtada. Ya, sa'atun. Sebagai khobar. Rakhisah. Naat. Naat. Silakan jamakkan sa'ahnya. Ini jam tangan yang murah. Iya, ini jam tangan yang murah, sahih. Sekarang Ibu jamakkan kata sahnya. Hazihi sa'atun rakhisatuna. Rakhisatuna. Wah, saya baru dengar nih Bu ada rakhisatuna. Ini hadihi bid'atun dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saya baru dengar enggak ada rakhisatuna. Apa rakhisatun ya Ustaz ya? Ah iya, kalau rakhisah yang ada tetap tamar. Tetap dengarkan dulu ya. Nah, rakhisah setiap yang ada tamar buto itu kalau dijamakan jamaknya muannas salim. Enggak ada yang una, enggak ada una. Rakhisatun begitu. Tidak ada rakhisatun. Nah, yang betul bagaimana Bu jawabannya? Hazihi sa'atun rakhis. Ulang ya Ustaz ya. Ya, Hazihi sa'atun rakhisatun. Rakhisatunnya jadi jamak atau tetap begini mufrad? Rakhisah. Tetap barakallahu. Sahih. Tidak berubah. Betul, tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena dia muannas mufrad. Karena hukum muannas mufrad. Betul, ya. Karena hukum jamak tidak berakal sama seperti muannas mufradnya, maka tidak ada perubahan. Hadihi sa'atun rakhisatun. Nah, terjemahkan Bu lanjutannya. Ini jam tangan murah. Betul, ini adalah jam tangan yang murah atau jam-jam tangan yang murah. Barakallahu fiik Bu Gina. Paham Ibu ya? Enggak ada rakhisatuna ya? Insyaallah. Ya. Ya Ustaz afwan. Nah, barakallahu fiik. Nah, rakam 10. Syukran. Afan, barakallahu fiik. Silakan Bu Cicik rakam 10. Sekarang lanjutnya Bu Cicik. Ustaz, anak kelewat kayaknya Ustaz. Oh, kelewat ya? Sure. Ya. Bu Lili. Bas Ustaz setelah ini aja. Ya, baik. Silakan Bu Cicik dulu. Tilka ta'iratun kabiratun. Tilka ta'iratu kabiratun. 6. Terjemahkan dulu. Pesawat itu besar. Betul, ta'irah itu pesawat. Benar, pesawat itu besar. Tilka sebagai apa, Bu? Tilka mubtada, at-ta'iratun badal, kabiratun khobar. Iya, silakan Ibu jamakkan ta'irahnya. Tilka ta'iratun kabiratun. Iya, tilka kabiratun. Iya, kabiratun. Jangan jamakkan ya. Nah, ulang lagi jawabannya. Tilka ta'iratun kabiratun. Iya, tilka ta'iratu. Nah, enggak bertanwin, kabiratun. Iya. Terjemahkan lagi. Pesawat-pesawat itu besar. Iya, pesawat-pesawat itu besar. Ahsanti barakallahu fik. Tilka ta'iratu kabiratun. 6. Silakan selanjutnya tadi yang tinggalan ahada asyar. Saya juga ketinggalan Ustaz. Iya, sebentar Bu Lili dulu ya, baru Bu Eti. 6. Silakan Bu Lili ahada asyar. Ahada asyar, hadza talibun jadidun. Hadza talibun jadidun. Artinya? Ini pelajar baru. Ini pelajar baru. Hadza sebagai apa, Bu? Hadza mubtada Ustaz. Jamil, talibun. Talibun khobar. Jamil, jadidun. Jadidun naat Ustaz. Iya, sebagai naat. Silakan jamakkan talibnya. Haula'i
tullabun jududun. Jamil, barakallahu fiik. Haula'i tullabun jududun. Artinya apa? Ini adalah pelajar-pelajar baru. Masya Allah, ini adalah pelajar-pelajar baru. Baik, sebentar dulu ya. Ini tinggal 20 detik lagi. Takutnya kaget. Saya keluar dulu ya. Nanti masuk lagi ya. Tanggung ya, saya ingin menyelesaikan ini ya. Nah, silakan masuk lagi ya. Saya mau menyelesaikan. Ya. Nanti masuk lagi ya. Ya, bagi umat yang ingin izin, saya tidak paksakan ya. Nanti insya Allah ada rekamannya juga ya. Saya ingin selesaikan tadi latihan dari pelajaran 17 ini. Biar nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas pelajaran baru tentang isim musanna di pelajaran 18. Saya sampaikan pada umat yang qadarullah misalnya ada keperluan, silakan, saya tidak maksakan ya. Tapi kalau misalnya masih ada waktu untuk belajar, silakan ikuti sampai selesai insya Allah. Silakan saya ulang lagi ke Bu Lili tadi. 6. Ya, Bu Lili, silakan. Ada suaranya, Son? Ada suaranya ya? Ada. Halo? Halo, ya ada. Suara saya ada kan ya? Ada, Ustaz. Ya, halo. Ya, Bu Yati sudah masuk kan? Sudah, Ustaz. Ya. Baik, tadi saya mau ke Bu Lili dulu tadi yang sebelumnya saya ingin tanya sebentar. Bu Lili, halo? Nah, Ustaz. Ya, haula itulabun jududun. Ya, tadi apa artinya Bu? Haula itulabun jududun? Ini adalah pelajar-pelajar baru. Iya, ini adalah pelajar-pelajar baru. Ya, yang semuanya teman-teman pakai hadihi, tilka. Ini kenapa haula, Bu? Kok tetap haula, enggak hadihi? Apa jawabannya? Karena jamak berakal, Ustaz. Iya, barakallah. Ini seolah-olah jebakan dari penulis ya. Ya, terkadang begitu. Apalagi kalau ujian nanti perhatikan. Ya, tidak selalu hadihi, tilka. Balik lagi nih, tiba-tiba ketemu yang berakal. Ya, barakallah fik. Nah, Bu Lili, ahsan. Selanjutnya Bu Eti. Silakan Bu Eti, rokam isna asyar. 12, Bu. Ikra'i. Rokam isna asyar. 6. Zalikar rajulu alimun kabirun. Nah, zalikar rajulu alimun kabirun. Terjemahkan dulu, Bu Eti. Laki-laki itu seorang ulama besar. Betul, laki-laki itu adalah seorang ulama besar. Coba saya tanya sama Bu Eti, kedudukan Bu. Zalika sebagai apa? Mubtada, Ustaz. Jamil, ar-rajul. Ar-rajul tadi apa? Badal. Badal, ahsan, bagus. Alimun. Alimun, kabirunnya naat nih Ustadz ya. Betul, kabirun naat dari alim. Alimunnya? Khobar. Itu dia Bu jawabannya. Sahih. Hasan, mubtada, badal, khobar, naat. Masya Allah. Sahih Bu Ati. Bu Ati berarti sudah paham ya, insya Allah ya. Zalika rajulu alimun kabir. Aku bisa doain Ustaz. Ya, biar nempel terus. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan Ibu ya. Terus ya diistiqomahkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan Ibu diamakan sekarang rojulnya. Aulaika
A- Apa, Bu? Haulaika. Aulaika. Kok haulaika? Aulaika ya? Apa? Haulaika. Kalau haulaika digabungan. Aulaika. Ulaika. Jadi apa? Oh iya, ulaika. Nih, Jamil. Ulaika. Jangan digabung-gabung. Ulaika. Iya, silakan, Bu. Silakan. Ulaika. Asal. Ulaika, betul. Ulaika. Silakan. Ulaika rijalu ulama'u kibarun. Jamil. Ulaika rijalu ulama'u kibarun. Ahsanti. Ulaika rijalu ulama'u kibarun. Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu Eti. Jamil. Kenapa nggak pakai tilka, Bu? Kan semuanya pakai tilka. Tuh hadihi. Kenapa pakai ulaika? Ulaika ini Ustadz apa namanya? Banyak dan ini hukum apa? Ini Ustadz apa? Bukan mu'anas namanya apa? Berakal. Muzakkar. Iya. Muzakkar. Berakal. Nah, berakal. Iya, barakallahu. Berakal. Sahih. Pingin udah tahu tapi pengen mengucapkannya sulit tuh ya. Maksudnya betul ya, berakal ya. Iya. Nih, Jamil Yang berakal ya. Betul. Kalau berakal maka bukan pakai tilka tapi pakainya ulaika. Masya Allah. Bu Eti, barakallahu fiik, Bu Eti. Sahih. Ya, terjemahkan. Ya, terjemahkan yang terakhir. Ulaika rijalu ulama'u kibarun artinya mereka itu ulama besar. Iya, para lelaki itu gitu ya. Para lelaki itu iya. Nah. Para lelaki itu ulama besar. Betul. Para lelaki itu adalah ulama besar. Barakallahu fiik, Bu Eti. Ahsanti, Bu Eti. Barakallahu fiik. Semoga dimudahkan Ibu ya. Jadi istiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya tafadhol ya, raqam 13 nomor 13. Saya sampaikan bagi umahat yang mau izin silakan ya, tidak mengapa ya, saya menyelesaikan ya pelajaran 17 ya, insyaallah. Silakan Bu Linda Siregar, raqam 13 13. Hazan nahru kabirun. Dan nahru kabirun. Artinya Bu? Iya, sungai ini besar. Jamil, sungai ini besar. Ahsan. Hada sebagai apa, Bu? Mubtada. Ya, nahru. Badal. Kabirun. Khobar. Iya, khobar. Hada mubtada, nahru badal, kabirun khobar. Jamil. Jamakkan, Bu, sekarang. Silakan. Hadhihi anharu kabiratun. Jamil. Hadhil anharu kabiratun. Hadhil anharu kabirah. Ahsan. Artinya? Sungai-sungai ini besar. Iya, sungai-sungai ini besar. Barakallahu fiik. Ahsan. Kembali lagi menggunakan hadhihi karena anhar adalah jamak tidak berakal. Dihukumi muannas mufrad. Ahsanti, Bu Linda. Jamak. Ya, barakallahu fiik, Bu Linda. Bisa dipahami, Bu ya? Semoga Allah mudahkan. Paham tuh. Bu ya, barakallahu fiik. Ahsan. Ya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Baik, umat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah pembahasan tentang bagaimana cara kita merubah dari bentuk isim mufrad menjadi jamak. Kalau kita ubah menjadi jamak, perhatikan jamaknya berakal atau tidak. Kalau berakal, kita hukumi muannas mufrad. Lihat hadhihi, tilka. Tapi kalau jamaknya berakal, kembali ke hukum jamak. Haula'i tullabun, ulaika rijal. Demikian pula dengan sifatnya. Lihat ya, sifatnya kalau berakal ikut jamak. Tapi kalau tidak berakal, dihukumi dengan muannas mufrad. Sebagaimana yang kita lihat, tilka ta'irah kabirah, hadi sa'atur rakhisa, dan seterusnya. Baik, semuanya bisa dipahami ya oleh umat semua ya. Baik, umat, saya ingin sampaikan ya. Tadi saya ingin menyelesaikan latihan ini, biar sekaligus ya. Ingin menyampaikan latihan ini. Silakan bagi umat yang mau izin tidak mengapa, nanti ada rekamannya, tapi kalau ikut juga alhamdulillah bagus ya. Baik, langsung saya masuk ke latihan yang ketiga. Latihannya adalah fil amakinil khaliyah fi mayali akhbaran munasibatan. Itu letakkan. Fil amakinil khaliyati, fil amakini, amakin jamak dari makan itu tempat. Di tempat-tempat khaliyati yang kosong, fi mayali berikut ini, akhbaron munasiban. Akhbaron itu jamak dari khobar. Khobar itu jamaknya akhbar. Akhbaron khobar munasibatan yang sesuai.
Nah, dalam bacaan ini, ummahat diminta untuk memberikan khobar agar menjadi kalimat sempurna. Dalam soal ini, lihat ummahat, dalam kalimatnya sudah ada mubtada. Ini mubtada semua ini. Kenapa kok mubtada semua, Ustaz? Iya, karena isimnya ma'rifat di awal kalimat. Ada alif lamnya, al-baitu, an-nujumu. Cuma kan belum jadi kalimat, karena belum ada khobarnya. Al-baitu, saya berikan contoh ya. Al-baitu, rumah itu kenapa ya? Nah, umat bebas jawabnya. Pasti jawaban umat beda-beda. Ada di antara umat yang jawab rumah itu besar, rumah itu kecil, rumah itu indah, rumah itu kotor, rumah itu dekat, rumah itu jauh. Pasti beda-beda. Nah, umat saya minta umat di sini menjawab dengan khobar mufrad, khobar satu kata. Jangan pakai khobar syibhul jumlah. Karena khobar syibhul jumlah nggak ada kaidahnya. Al-baitu amamal masjidi. Nanti ada masjid, al-masjidu amamal baiti. Begitu-begitu aja. Artinya tidak ada perubahan. Nah, saya minta umat gunakan sim mufrad ya. Seperti tadi, baru, besar, kecil, indah. Misal, contoh di sini, al-baitu, rumah itu, saya ingin bilang rumah itu indah. Nah, perhatikan, berarti khobar yang akan saya berikan harus mengikuti mubtada. Al-baitu mufrad muzakkar. Berarti khobar yang harus saya berikan juga mufrad muzakkar. Apa ya indah untuk mufrad muzakkar? Oh, indah untuk mufrad muzakkar itu adalah jamilun. Maka yang saya gunakan al-baitu jamilun. Begitu ya. Al-baitu jamilun. Bukan jamilatun. Kalau jamilatun beda jenisnya. Bukan juga jamiluna. Kalau jamak tidak berkaitan juga. Karena ini mufrad. Bisa dipahami ya. Tinggal ummahat masukkan khobar yang sesuai. Silakan rokom isnan. Nomor 2. Selanjutnya rokom isnan. Fadol. Balik ke Burahmi. Rokom isnan. Fadol Burahmi. Ya, Ustaz. Rokom isnan. Nah. Apa nih? Asaju. An-najumu. An-najumu enggak ada. Najumu enggak ada. Apa itu, Bu? An-nujumu. An-nujumu ba'idun. An-nujumu ba'idun. Jawaban Ibu, Masya Allah, kurang tepat, Ibu. Nah, kurang tepat. An-nujumu ba'idun, salah. Bukan ba'idun, Bu. Ingat tadi saya bilang. Bu. An-nujumu apa, Bu? Bintang, oh ya. Itu ya, Ustadz, apa? Jamak. Jamak ya? Jamak tidak berakal. Maka perhatikan dulu ya. Sebelum jawab ya. An-nujum. Ibu lihat, kelihatan papan tulisnya enggak? Ibu kelihatan papan tulisnya, Bu? Iya. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, umat, kalau kita ingin mengungkapkan kata jauh kan banyak. Ada apa? Ada ba'idun, ya kan? Ada lagi apa? Iya. Ba'idatun, ya kan? Ba'idatun. Ada lagi ba'iduna, misalnya ya, contoh saja buat jamak. Ba'idun. Jamak yang berakal. Kalau jamak tidak jamak muannasnya ba'idatun. Nah, umat harus tahu ini. Saya ingin tanya, ba'idun artinya apa ba'idun? Jauh. Jauh. Ba'idatun artinya? Jauh juga. Jauh juga, betul. Ba'iduna artinya? Jauh juga. Jauh juga. Ba'idatun? Jauh. Jauh juga. Nah, ini semuanya artinya jauh. Nah, cuma dalam bahasa Arab ada perubahan-perubahan seperti ini. Itu dikarenakan perubahan ini terjadi karena mengikuti nih mubtada'nya. Begitu ya, Bu ya? Ya, ketika kita lihat mubtada'nya, lihat ini mubtada'nya jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal berarti hukumnya kita bilang apa, Bu? Muannas mufrad. Berarti kita cari kata sifat yang muannas mufrad. Kalau saya gunakan ba'idatun, salah. Kenapa salah? Karena kalau saya gunakan ba'idun, sini ba'idun salah. Kenapa? Karena mufrad muzakkar, ini mufrad muannas, enggak tepat. Kalau saya gunakan ba'iduna, jauh, salah juga. Kenapa? Karena ini kan jamak, sedangkan nujum jamak tidak berakal, hukumnya mufrad. Begitu ya, Bu ya?
Pakaian Ya, ba'idatun? Ustaz. Tidak juga. Berarti pakainya bagaimana? An-nujumu? An-nujumu ba'idatun. Nah, begitu Ibu. Barakallahu fiik. An-nujumu ba'idatun. Ba'idatun. Iya, paham Ibu ya? Nah, ba'idatun karena Syok. muannas mufrad. Ya, artinya apa? Mufrad. Bintang-bintang itu jauh. Bintang-bintang itu jauh. Barakallahu fiik Bu Rahmi. Ahsan. Selanjutnya setelah Bu Rahmi, Barakallah Ustaz. ya, Fiki barakallah. Santi Bu Rahmi. Semoga Allah mudahkan Bu Rahmi ya. Mulai istiqomahkan Ibu Amin. juga dalam belajar bahasa Arab. Ya, barakallahu fi Bu Rahmi. Nah, selanjutnya tafadhali raqam salasah nomor 3. Bu Eli. Silakan Bu Eli. Bu Eli masih ikut? Kalau tidak saya ganti yang lain. Baik, saya ganti ya. Yang lain dulu, Ustaz. Yang Ya. lain dulu. Iya, silakan Bu Nawang. Fadhol. Raqam salasah. Bu Nawang, silakan. Raqam salasah. Ya. Nah. Raqam salasah. Nah. Al-babu maftuhun. Mumtaz. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Artinya, Bu? Pintu itu tertutup. Maftuh. Terbuka. Iya, Afwan Ustaz. Iya, terbuka. Kalau tertutup, mu gelakun Ibu ya. Mu gelakun. Ya. Nah, barakallahu fi Ibu. Maftuhun pakai muzakkar mufrad karena al-babu juga mufrad muzakkar. Ya, asanti Ibu Nawang. Barakallahu fi. Semoga Allah mudahkan juga ya Bu Nawang ya. Barakallahu fi. Selanjutnya Bu Lindawati. Silakan Bu Lindawati, raqam arba'ah 4. Raqam arba'ah. Nah. Al-qalamu maksurun. Mumtaz. Al-qalamu maksurun. Artinya apa Bu al-qalamu maksurun? Pulpen ini patah. Iya, pulpen ini atau boleh pulpen itu patah. Sahih Ibu. Pakai maksurun jamil karena mufrad muzakkar mengikuti al-qalam juga mufrad muzakkar. Iya, barakallahu fiik Bu. 6. Bu Lindawati Ahsan. Selanjutnya tafadhol Ummu Basmah, Bu Gina raqam 5. Raqam 5. 6. Al-buyutu jamilatun. Jamil. Al-buyutu jamilatun. Ahsan. Barakallahu fiik. Artinya? Rumah-rumah itu bagus atau indah. Iya, rumah-rumah itu bagus atau indah. Barakallahu fiik. Sahih Ibu menggunakan jamilah karena jamilah muannas mufrad mengikuti jamak muannas mufrad. Nah, barakallahu fiik Bu Gina. Raqam 6 fadal Bu Ani Safarodiyah. Nah, kita barakallahu. Silakan Bu Ani Safarodiyah. Raqam 6. Coba nih baru Mas kalian berdua Mas kalian. Lagi rame ya kayaknya Bu Ani ya. Saya ganti yang lain ya. Enggak apa-apa ya. Bisa, Bu Ani, silakan. Ada yang lain masih. Ya, saya ganti yang lain. Iya, bisa Ustaz. Iya, Saya silakan. Eli Ustaz. Silakan Bu Eli, silakan. Sita. Raqam 6. 6. Al-abwabu maftuhatun. Jamil. Al-abwabu maftuhatun. Sahih al-abwabu maftuhatun. Apa artinya, Bu? Sendiri tuh. Aku nggak mau. Itu tuh di Buka. Iya, pintu-pintu itu terbuka. Jamil. Al-abwabu maftuhatun. Artinya pintu-pintu itu terbuka. Sahih. Ibu gunakan maftuhatun muannas mufrad karena abwab apa Bu? Jamak. Jamak tidak berakal. Ya, jamak tidak berakal. Barakallahu fiik. Ghairu akil. Ahsanti, barakallahu fiik. Ahsanti, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya Barakallah. iya, selanjutnya raqam 7 nomor 7. Silakan raqam 7 bulan. Silakan bulan. Ya, Tat.
Nah, As-sayyaratu jadi datun. iya, jadi datun. Iya, sahih. As-sayyaratu jadi datun. Sahih, jangan jadi datun, jamaahkan ya. Karena jamak tidak berakal hukumnya muannas mufrad. Jamil. Apa buatnya as-sayyaratu jadi datun? Jawaban Ibu ya, saya dengan jawaban Ibu. Mobil itu baru. Iya, mobil-mobil itu baru. Barakallahu fiik. Ahsanti Bu Wulan. Lanjutnya Bu Rini PLA. Raqam samaniyah. Silakan Ibu. 8. Raqam samaniyah. Heeh. Al-mindilu wasihun. Iya, al-mindilu wasihun. Naam, wasihun. Apa artinya? Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Jamil, sapu tangan itu kotor. Atau boleh al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Jamil, Ibu menggunakan wasihun, muzakkar mufrad, karena mindil juga mufrad muzakkar. Begitu ya Bu ya? Ya. Nah, barakallahu fiik Bu ini. Silakan raqam 9 Bu Ratna. Fadhal. Iya. Ya. Raqam 9. Ya. Alfanadiku kabiratun. Jamil, alfanadiku kabiratun. Artinya apa, Bu? Hotel-hotel itu besar. Iya, hotel-hotel itu besar. Barakallahu fiik. Sahih sekali. Benar ya, Ibu gunakan kabiratun, muannas mufrad, karena fanadik jamak tidak berakal, dihukumi muannas mufrad. Barakallahu fiik Bu Ratna. Silakan selanjutnya raqam 10. Raqam 10, fadhal. Raqam 10. Silakan kembali lagi ya ke awal. Ya, Bu Amsi, fadhal raqam 10. 10. Raqam 10. At-tullabu mustahiduna. Mau apa? At-tullabu mujtahiduna. Jamil. At-tullabu mujtahiduna. Ahsan. At-tullabu mustahiduna. Kok nggak mustahidatun, Bu? Jadi muannas mufrad? Kan ini jamak berakal. Iya, itu dia jawabannya. Karena ini jamak berakal. Barakallahu fiik. Jamak berakal. Ahsan. At-tullabu mustahidun. Artinya apa, Bu? Pelajar-pelajar ini rajin. Iya, pelajar-pelajar ini rajin. Barakallahu fiik Bu Amsi. Nah, selanjutnya raqam 11, nomor 11, Bu Cicik, fadhali. 11. Nah. Al-qumsanu wasiqatun. Nih, Jamil. Al-qumsanu. Baju-baju ini kotor. Nih, al-qumsanu wasiqah. Baju-baju ini kotor. Jamil. Kumson, ini jamak dari kata apa, Bu? Kumson? Komisun. Iya, Jamil. Ahsan. Kumson itu jamak dari komis. Komis itu baju, jamaknya kumson. Karena jamak tidak berakal, maka bentuk isim selanjutnya menggunakan isim muannas mufrad. Barakallahu fiik. Al-qumsanu nadhifah atau al-qumsanu wasikhatun. Baju-baju itu kotor. Jadi pahami Bu Cicik ya? Bisa, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari latihan ini kita mendapatkan faedah bahwasannya ketika kita ingin memberikan khabar mufrad, maka kita harus memperhatikan mubtada'nya. Lihat mubtada'nya, kalau bentuk mufrad muzakkar, khabarnya ikut mufrad muzakkar. Kalau jamak berakal, berarti ikuti jamak berakal. Kalau jamak tidak berakal, hukumnya kembali ke muannas mufrad. Nah, semoga bisa dipahami ya latihan ini ya. Baik, kemudian kita masuk ke latihan yang terakhir, kita jawab secara bersama ya. Apa soalnya? Soalnya adalah hati jam'al kalimatil atiyah. Hati jam'al kalimatil atiyah. Hati berikanlah jamak al kalimatil atiyah. Jamak dari kata-kata berikut ini. Nah, ini mengingatkan kita tentang jamak yang sudah kita dapatkan di pelajaran 16. Saya ingin minta ummahat semua ya menjawab ya. Biar bareng-bareng saja, biar kita selesaikan secara bersama. Lupa bersingkat waktunya. Baik. Sekarang saya tanya ummahat, babun, apa jamak dari babun? Abwabun. Iya, Jamil. Abwabu. Ahsan, babun jamaknya abwabun. Ahsan. Jamil, baitun. Buyutun. Ahsan, baitun jamaknya buyutun. Najmun.
Nujumun. Iya, sahih, nujumun. Ya, bintang, bintang. Qalamun. Aklamun. Iya, qalamun jamaknya aklamun. Pena, pena. Himarun. Hamirun. Iya, dia ada dua. Boleh hamirun atau humurun. Sorry, boleh hamirun atau humur. Betul. Sarirun. Sururun. Ya, jangan sururun. Salah. Sururun pendek. Kalau sururun tenang. Sururun pendek. Ranjang, ranjang. Nahrun. Harun. Iya, nahrun, anharun. Jamil. Sayyaratun. Sayyarotun. Iya, kalau ada tamar buto gampang, tinggal buat jadi muannas salim. Sayyarotun. Betul. Anharun, sungai-sungai. Sayyaro, mobil-mobil. Kalbun. Kilabun. Nih, Jamil. Kilabun. Kilabun. Ya, artinya anjing-anjing. Ta'iratun. Ta'irotun. Iya, ta'iratun. Artinya pesawat-pesawat. Jamil. Darsun. Durusun. Hasan, pelajaran-pelajaran. Bahrun. Biharun. Ya, artinya laut-laut. Jamil. Bihar. Kitabun. Kutubun. Iya, kutubun. Buku-buku. Komisun. Kumsanun. Iya, kumsanun. Baju-baju. Darajatun. Iya, darajatun. 6. Sepeda-sepeda. Haklun. Ukulun. Ya, ukulun artinya ladang-ladang. Jabalun. Iya, jabalun jamaknya jibalun. Ya. Barakallahu fikunna jami'an umahat. Inilah ya bentuk jamak tidak berakal yang sudah kita pelajari dari pelajaran 16 sampai dengan pelajaran 17. Dengan selesainya latihan yang keempat ini berarti menunjukkan selesai pula pelajaran kita dari pelajaran yang ke-17. Di sini kita mendapatkan kosakata baru hanya ada 4 saja. Apa saja? Di sini umahat bisa lihat al-kalimatul jadidah, kosakata baru yang kita dapatkan. Yang pertama asyarikah, syarikah perusahaan. Jamaknya syarikatun. Kemudian mudir syarikah, ini artinya direktur perusahaan. Rakhisun artinya murah, lawannya golin, mahal. Al-qamisu jamaknya kumsonun. Qamis itu kemeja, jamaknya kumson. Baik, alhamdulillah ta'ala dengan demikian maka selesai pelajaran kita dari pelajaran yang ke-17. Yang mudah-mudahan ummahat semua yang mengikuti kajian ini, yang mengikuti pelajaran ini semuanya bisa memahaminya dengan baik. Dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah dalam memahami ilmu bahasa Arab. Allah tetapkan semua istiqomah dan mudah-mudahan setiap kegiatan menurut ilmu yang kita lakukan nantiasa menjadi kegiatan yang akan menambah amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surganya. Allah kumpulkan kita kembali di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam program pelajaran bahasa Arab di siang hari ini. Demikian dari saya, semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuki pelajaran 18. Kita akan mengenal isim musanna. Kita akan mengenal isim musanna. Apa ya isim musanna? Bagaimana cara kita membentuknya? Dan bagaimana cara kita membuat kalimat dengan isim musanna? Nah, jawabannya jangan kemana-mana ya. Insyaallah ta'ala nanti akan ada di pembahasan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullahu khairan katsiran. Nah, jangan lupa ya, perbanyak ibadah di rumah ya. Kemudian doakan ya, mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala ya jadikan negeri kita negeri yang aman. Allah jaga semuanya ya. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Jangan lupa banyakkan doa ya umat ya. Karena doa kita insyaallah mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Amin, amin.